Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Saya rindu berkat-berkat Tuhan mengalir bagi setiap kita. Terlebih kerinduan di dalam setiap hati kita akan Tuhan. Amin. Yang terutama di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau tetap tinggikan dan agungkan Tuhan. Kami siapkan hati kami bagi Engkau Tuhan. Jiwa kami pujian penyembahan kami bagi Engkau. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Mari saya undang untuk kita boleh semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Amin. Katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
menyembahnya Tuhan. Mari memuji di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Oh, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Seluruh hidup kami, seluruh kami berikan bagimu, kami berikan bagimu. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Engkau yang terbesar di antara apapun Tuhan. Engkau ada dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami mau memberikan pujian kami mau memberikan penyembahan kami untuk mengagungkan Engkau, untuk meninggikan Engkau Yesus, sebab Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Saat ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau menyertai setiap kami, Engkau memberi kekuatan dan Engkau memampukan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua jemaat mengatakan amin. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan gantikan ratapan kita menjadi tarian. Amin. Engkau ubah ratapanku menjadi tarian Tuhan. Kau berikan
Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama, amin. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketika bumi berguncang, perekonomian segala sesuatu itu kita alami. Tapi Dia Allah yang tetap sama. Dia selalu menyertai dan memberi kekuatan bagi setiap kita. Pada saat ini kita mau lebih lagi bersyukur kepada Dia, sebab Dia luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam. Katakan pikiranmu Tuhan. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ini janji kami Yesus. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Haleluya. Kami bersyukur. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami oleh pikiranmu Tuhan. selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap bersama Engkau Yesus,
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Biarpun musim berganti musim, pemimpin berganti pemimpin, tetapi kami tetap yakin Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya bagi hidup kami ini adalah bagaimana caranya supaya Tuhan disenangkan. Di dalam setiap hari kami melangkahkan kaki kami di bumi ini bersama Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik, memberi buah pertobatan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan lewat cara hidup kami setiap hari. Sebab kami yakin dan percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kami yang berharap dan berpegang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kebenaran firman pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami terapkan sehingga menjadi kesaksian dan memuliakan nama Yesus di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam juga Bapak Ibu yang terkasih yang menonton, melihat ibadah siaran pada hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala, melebihi segala akal itu menyertai kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan lanjutkan firman Tuhan pada minggu yang kedua ini dari apa yang telah disampaikan di minggu yang pertama oleh Bapak Gembala. Yang di minggu yang pertama beliau menyampaikan pembenaran dan pengudusan, dan di minggu yang kedua ini lanjutan dari minggu yang pertama, yaitu hubungan keselamatan dengan lahir baru. Mari kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat Yohanes 2 yang telah kita baca tadi, ada beberapa kalimat yang saya garis bawahi, yang saya kasih tanda di sana. Ada beberapa perkataan Tuhan karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Kemudian di ayat 24, tidak mempercayakan, Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Jadi Tuhan Yesus kurang yakin dengan manusia karena dia tahu hati manusia, sebab Tuhan Yesus Maha tahu. Jadi mereka sebenarnya percaya kepada Tuhan hanya karena melihat tanda-tanda yang Tuhan kerjakan. Dan ayat Yohanes pasal 23 sampai 25 itu berhubungan dengan Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Di mana di situ kita membaca seorang yang terpandang, Nikodemus, bertanya kepada Tuhan bagaimana ia supaya masuk dalam kekekalan Bapa di sorga. Dan Tuhan menjawab, engkau harus dilahirkan kembali. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kesia-siaan orang yang menjadi pengikut atau murid Yesus di dalam Yohanes 3:2 hanya karena melihat tanda. Ya, karena tanpa kelahiran baru semua tidak akan masuk surga. Jadi orang tidak lahir baru, percaya Yesus tapi tidak mengalami kemajuan, tidak ada kelahiran baru, tidak mengalami proses perjumpaan dan tidak mengikuti proses dari Tuhan, dia dikategorikan orang yang tidak lahir baru. Tujuan dari ayat ini adalah mengajar bahwa untuk menjadi murid yang sejati, seseorang harus mengalami kelahiran baru. Setiap orang Kristen yang mau masuk dalam perjumpaan dengan Bapa harus mengalami kelahiran baru.
Kapan kelahiran baru itu akan dimulai? Saat kita mengaku dengan mulut, dengan iman percaya Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Saat itulah kita masuk dalam yang namanya proses untuk dibaharui hari ke hari oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi lulusnya kita kapan? Ketika kita berjumpa dengan Bapa di sorga dan mendapat sertifikat yang bertuliskan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin Bapak Ibu. Saudara rindu mendapat perkataan Tuhan seperti itu? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau saudara perhatikan dengan seksama hari-hari ini, banyak sekali orang itu senang dengan hal-hal yang baru. Atau kalau kita tekun mengikuti sosial media, orang-orang hari ini senang dengan hal-hal yang viral. Bahkan sampai viralnya orang seperti terhipnotis. Kita melihat beberapa acara televisi yang viral hari-hari ini ya. Mungkin ibu-ibu tahu acara itu. Udah mulai ada yang senyum-senyum ya. Sinetron Ikatan Cinta, di mana Andin dan Al itu ya begitu romantis, kemudian sampai membuat kita dak dikdukder ya, yang diperankan oleh Manopo ya, Amanda, itu ya, udah hafal ya, saya berapa kata dulu, Amanda Manopo, sama siapa laki-lakinya itu? Ya itulah Seloka ya, bukan Selokan, Seloka. Arya Seloka, di mana ketika kita melihat peran-peran mereka dengan seksama, orang itu seperti terhipnotis, orang seperti kayak terbawa dalam alur cerita itu. Dan bagi anak-anak muda juga senang dengan acara itu. Ya, bahkan setelah acara tersebut ada lagi acara yang sangat menyenangkan lagi untuk dilihat, sampai kadang-kadang ada orang itu sampai lupa dia itu sebenarnya hidup untuk hidup itu masih kenyataan dunia sinetron gitu. Jadi sampai terbawa gitu. Bahkan kita sudah lupa hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk apa? Apa yang kita persembahkan yang terbarukan gitu loh. Yang baru, yang Tuhan kita bawa persembahan kita yang baru kepada Tuhan. Lewat buah-buah pertobatan kita, apa yang baru kita persembahkan pada Dia? Saya yakin dan percaya kalau kita menyadari, kita memberikan persembahan yang terbaik, yang terbaru bagi Tuhan, Tuhan pasti disenangkan. Bukan persembahan dalam model seperti kita datang memberi persembahan, itu persembahan, tapi yang utama adalah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita pada sekarang ini, sebelum Tuhan datang menjemput kita, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat hidup kita sehari-hari. Jadi proses kelahiran baru itu dimulai saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Disitulah kita mulai diproses untuk lahir baru. Setiap hari, hari ke hari dibaharui sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya proses kelahiran baru itu kadang-kala ada yang bilang sudah terjadi waktu kita terima Yesus, kemudian sudah kamu lahir baru. Seperti disulap, udah langsung jadi gitu. Tidak, ada seperti itu pernyataan orang-orang lain. Tetapi proses kelahiran baru bukanlah proses mendadak atau sekejap. Jadi bukan sekejap mata, seperti saudara melihat sulap gitu tiba-tiba bim salabim jadi, enggak. Tetapi proses lahir baru itu dimulai dari waktu kita terima Tuhan Yesus, menjalani hari demi hari, bahkan kita berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga waktu Tuhan panggil kita, maka kita dapat layak lulus di dalam dan dapat dikategorikan orang yang sudah lahir baru. Orang tidak bisa berstatus sebagai seorang yang lahir baru secara mistis, ya.
Itu pemikiran yang salah. Yang benar bahwa kelahiran baru bukan kejadian sekejap atau terjadi dalam sekejap mata gitu. Tetapi proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus secara luar biasa, dan ada respon manusia dalam menanggapi penggarapan Tuhan untuk keselamatannya. Jadi Roh Kudus memampukan setiap orang percaya untuk dibaharui dari hari ke hari, sehingga dia menjadi sempurna serupa dengan Yesus Kristus, sehingga dia menjadi layak mendapat mahkota kemuliaan di surga. Memang berat Bapak Ibu, saya pun hari ini sedang diproses. Saya juga sedang berjuang sampai hari ini. Bagaimana caranya mengalahkan kedagingan, mengalahkan ego, mengalahkan segala yang bersifat hubungannya dengan pujian manusia, ya. Karena kadang yang namanya pelayan Tuhan itu juga manusia. Dia pasti kadangkala ketika diperhadapkan kepada situasi dan kondisi yang kurang baik, dia harus bisa menyesuaikan diri dan mengalahkan kedagingannya dan hidup rendah hati seperti Tuhan hidup. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, proses lahir baru yang benar adalah yang pertama, kita mendengar firman dengan benar. Jadi belajar firman dengan benar, artinya kita membaca firman Tuhan, dengar khotbah di gereja ataupun renungan-renungan yang kita baca, itu kita pelajari dengan secara benar. Jadi Alkitab yang kita pelajari itu benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam firman-Nya. Jadi kita belajar firman Tuhan itu dengan benar, artinya kita rutin baca Alkitab itu. Jadi dari awal, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kita rutin membaca, tidak loncat-loncat. Hari ini moodnya lagi Amsal nih, katanya Amsal lagi rada penak lagi. Begitu Amsal, bosan loncat Matius. Habis Matius, wah kan ketoke iki agak lagi musim tentang akhir zaman nih, loncat ke Wahyu. Nah, bukan seperti itu. Tetapi urut-urut gitu, berurutan kita belajar firman Tuhan dengan benar, berurutan. Sehingga apa? Kita mendapatkan firman Tuhan itu dengan utuh dan tidak setengah-setengah. Maka kita bersyukur di gereja ini ada program membaca Alkitab rutin. Tolong itu Alkitabnya dibaca secara rutin. Ya, bukan secara mood. Kalau lagi pengen baca, ya baca. Tapi kalau moodnya lagi gak mau baca, nah, bukan seperti itu. Tapi paksakan dirimu, paksakan dagingmu itu untuk tunduk kepada otoritas Allah, sehingga firman itu yang kita baca menjadi kebutuhan yang memberkati kehidupan kita. Sehingga ketika firman kita baca dengan benar akan menimbulkan yang kedua itu, yang firman Tuhan yang didengar terus menerus akan membangun sebuah konsep atau pemahaman hidup yang benar. Jadi firman yang benar kita baca, kita secara seksama terus menerus akan membuat suatu konsep yang benar dalam pemikiran kita. Sehingga ketika konsep itu sudah kita bangun dalam pikiran kita, dalam hidup kita dengan kuasa Roh Kudus, akan mengambil tindakan sebagai komitmen mengikut Tuhan Yesus sebagai murid. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Artinya apa? Kita baca firman, terus menerus kita renungkan, akan membangun sebuah konsep paradigma yang benar sesuai dengan Alkitab. Kemudian apa yang sudah terkonsep di sini kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai hari ini Bapak Ibu, walaupun corona, puji Tuhan sampai hari ini saya masih tetap memberitakan Injil. Saya tidak peduli dia itu somben melebu ke gereja yang mana. Harapannya sih ke gereja yang ada di Gumeng. Karena contoh ya, secara kegiatan sehari-hari, saya itu paling senang, paling bahagia kalau sudah menyampaikan Injil kepada orang yang belum percaya. Itu ada sukacita yang tersendiri, yang nikmat gitu bagi saya.
ngeri-ngeri dikit gitu. Jadi pada saat misalnya waktu ngarit lah, karena saya dunia ngarit ya Bapak Ibu ya. Ya pengaritan, cari damen ke sawah. Urip ki sawang sinawang Bapak Ibu sebenarnya. Tidak semua orang yang sepertinya tegar kalau kita lihat itu hatinya juga tegar, enggak. Kadang ya melo seperti perempuan. Artinya gampang nangis. Jadi waktu itu ada teman punya masalah. Dia ada sakit gitu. Ya kita perintah dalam nama Yesus, kan sudah pernah diajarkan ya, perintah dalam nama Yesus. Perintah sakitnya yang mana? Gak usah pun misalnya, mergo corona rasa didumo, dipegang, jangan. Ya gak usah pegang, suruh dia yang megang sakitnya. Waktu dia sembuh, dia tanya yang menyembuhkan itu siapa? Nah baru kita menginjil, betul gak Bapak Ibu? Yang menyembuhkanmu itu Yesus Kristus. Ya, kalau di dalam tempatmu disebut ini, nah kita terangkan gitu. Sambil kita menunggu giliran untuk ya istilahnya kan ngerek pari kan nginteni giliran kalau rame-rame. Kemudian juga ada mbah-mbah yang kadang kalau mbah-mbah itu paling banyak yang sambat ya. Sakit kaki, pergelangan, bahkan maksudnya linu di kaki, di tangan. Kadang kita ngobrol-ngobrol seperti itu, dia akan langsung nyeletuk gitu. Aku ki loro ya Om. Lorone sing endi Mbah? Nah itu paling senang kalau kita dengar orang sakit itu ngomong langsung gitu. Nah waktu kita perintah dalam nama Yesus, dia lumayan sehat gitu, lumayan sembuh tapi masih ada sakit dikit. Kita perintah lagi, walaupun gak sembuh nanti saya bilang ke dia, saya akan ke rumahmu. Dan dia tanya yang menyembuhkan saya itu siapa? Yesus Kristus. Jadi waktu kita mendengar firman dengan benar, kemudian jadi konsep di pikiran kita akan tertuang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dimanapun kita berada, kita kepengen orang itu dengar firman Tuhan. Teman saya pendeta itu ada di Gondosuli, Bapak Effendi namanya. Dia setiap share ke saya gitu yang menjadi penyemangat. Setiap dia share ke saya tuh dia lagi nginjil tukang beca, terima Yesus. Dia lagi mendoakan mbah di pasar. Dia kirimkan foto ada orang dibaptis gitu. Jadi semangat kita kalau dengar yang seperti itu, dia kasih gambar, kita pun pemicu untuk kita terus menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk banyak orang. Besar harapan Tuhan bagi jemaat Nayu di tempat ini. Kalau kita sudah terima firman, terkonsep di kepala kita, tertuang dalam tindakan kita sehari-hari, maka setiap hari saya yakin kita rindu untuk orang itu diselamatkan oleh Tuhan. Dimanapun kita berada pasti kepingin dong cerita tentang Yesus. Gak usah takut. Gak mungkin kematian itu menjemput kita kalau belum waktunya. Karena prinsip saya, bagiku adalah Kristus, mati keuntungan. Amin Bapak Ibu. Kata amin cilik. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Iya. Jadi kita percaya diri setiap hari. Orang yang lahir baru itu selalu semangat hidupnya. Dia gak akan peduli dengan keadaannya sendiri. Karena yang mempedulikan hidupnya hanya Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita sudah peduli kepada pekerjaan Tuhan, kalau kita sudah hidup dalam firman Tuhan, buat apa kita khawatir lagi? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salah satu penghinaan terbesar kita kepada Tuhan adalah saat kita khawatir kepada Tuhan. Jadi waktu Bapak Ibu takut, khawatir, itu udah menghina Tuhan yang besar. Maka firman Tuhan apa? Janganlah engkau khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kau minum, dan akan apa yang kau pakai. Jadi intinya Tuhan mengajak kita, wes toh ora usah khawatir. Percayalah kepada Tuhan. Serahkan segalanya kepada Tuhan dan kerjakan bagianmu yang bisa kamu kerjakan. Karena pada saat kita takut dan khawatir, kita sedang menghina Tuhan. Tuhan kita besar. Katakan kepada masalah itu, masalahku sepele, Tuhanku luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan, yang keempat berikutnya adalah dibaptis sebagai ikrar atau deklarasi bahwa ia bersedia meninggalkan hidup yang lama dan belajar mengenakan hidup yang Tuhan ajarkan. Di dalam Roma 6 ayat 4.
Jadi waktu saudara itu menerima baptisan di gereja ini, hidupmu tuh sebenarnya sudah merelakan, melepaskan segala hal yang lama. Segala masa lalu itu dilepaskan, ditaruh di bawah salib Tuhan, dan memulai hidup yang baru bersama Tuhan. Seperti kita waktu menikah ada janji pernikahan, melainkan mereka bukan lagi dua tetapi satu. Nah, waktu kita bersatu dengan pasangan hidup kita, saat itulah kita memulai masa hidup yang baru. Kita waktu percaya kepada Tuhan, yakin dan dengan iman Yesus itu juru selamat, saat itulah dengan iman, dengan kerja keras bersama Roh Kudus, kita memulai hidup baru dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang lama ditinggalkan, yang baru kita kerjakan bersama Roh Kudus. Saya yakin asal bersama Roh Kudus, saya mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita mengandalkan kedagingan kita, akhirnya kita kecewa kepada diri sendiri. Yang kelima, secara berkesinambungan dibaharui untuk mengerti kehendaknya. Berkesinambungan itu tiap hari, kontinuitas. Di dalam Roma 12 ayat 2. Di sini seorang yang lahir baru akan melihat kerajaan Allah. Jadi fokus goalnya itu hanya kerajaan Allah gitu. Jadi firman Allah berkata, lakukan segala sesuatu dalam hidupmu itu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang kita mulai dengan tangan, dengan kaki, apapun dalam aspek kehidupan kita yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi kalau kita melayani musik, itu untuk Tuhan. Kita nyanyi untuk Tuhan. Jemaat nyanyi untuk Tuhan. Biarpun suaranya ada yang merdu, ya, ada yang setengah merdu. Saya yakin di sini merdu semua, nggak ada yang fals. Ya, kalau kita sungguh-sungguh menyanyi untuk Tuhan, suara fals pun malaikat akan goyang-guyu. Malaikat akan bilang luar biasa, suaranya memberkati. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh, suara bagus pun kayak suara kaleng, cempreng, dan tidak menyukakan hati Tuhan. Jadi apapun aspek dalam kehidupan kita ini, orang yang lahir baru pasti mau dibaharui hari ke hari. Artinya memahami secara mendalam. Lebih dalam lagi dia ingin tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Proses ini disebut sebagai proses pendewasaan sampai seseorang kembali ke rumah Bapa, masuk ke dalam kerajaan sorga. Pendewasaan itu berarti selama kita hidup di bumi ini mengalami proses demi proses seperti kita hidup di dunia ini. Ada waktu kita lahir, kemudian anak-anak, dewasa, tua. Nah, seperti itulah, ada proses yang berkesinambungan. Maka dari itu kita harus terus mengupdate buah-buah roh yang harus kita berikan kepada Tuhan. Sebagai gaya hidup kita yang melekat dalam hidup kita. Orang mengenal kita itu orang yang penuh kasih. Orang yang mengenal kita itu orang yang sabar, gak suka marah-marah, gak ngungkit masalah orang lain. Orang mengenal kita itu orang yang tidak mencampuri urusan orang lain gitu. Jadi orang itu mengenal kita bukan karena kita ngomong, tapi orang itu melihat karakter kita yang dibaharui hari ke hari, sehingga orang itu akan bilang, saya ingin percaya Yesus. Jadi orang lihat karakter kita pun ingin menjadi muridnya Tuhan Yesus. Ya. Sampai pada taraf seseorang tidak bisa binasa atau mundur lagi. Jadi kalau orang yang sudah lahir baru itu, dia nggak mau mundur lagi. Sekali maju terus. Ya. Sekali berenang, terus berenang. Jangan pernah menyerah. Sekali kita sudah melangkahkan kaki mau mengiring Yesus, nderek Gusti. Makanya ada lagu katakan derek Gusti ora rugi. Amin. Derek Gusti ki ora rugi. Yang rugi adalah kalau kita tinggalkan Gusti, pasti rugi kita. Ya, yang namanya ikut Tuhan itu sampai Tuhan bilang
Ayo, tugasmu sudah selesai. Keselamatan menjadi milik yang pasti atau memperoleh hak penuh masuk kerajaan sorga. Di dalam Ibrani 6 ayat 11, 2 Petrus 1 ayat 11. Saudara boleh baca di rumah nanti. Jadi dia orang yang lahir baru itu, hidupnya pasti akan menyenangkan. Dia akan terus fokus kepada kerajaan Allah. Ketika dia fokus pada kerajaan Allah, apa yang dia dengar dari firman, yang terkonsep dalam hidupnya, yang dia kerjakan menjadi gaya hidup sehari-hari, dia fokus pada kerajaan Allah, dia terus berjalan. Ketika ada tantangan, ketika ada rintangan, dia menganggap itu sebagai ujian untuk dia naik lagi, naik level lagi untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sebab tujuannya pasti, yaitu kerajaan Allah. Masuk pada kita berikutnya adalah konsep hidup yang baru, Bapak Ibu. Orang yang telah lahir baru menyadari sepenuhnya bahwa ia menerima roh sebagai makhluk kekal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan kehidupannya. Jadi kita ini hidup ini harus kita pertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama di dunia. Waktu kita menghadap Tuhan. Saudara bisa lihat di Pengkhotbah 12 ayat 7, Roma 14 ayat 12, 2 Korintus 5 ayat 10. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ada tanggung jawab juga yang bagian tanggung jawab kita juga yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan, pasti akan memperhatikan hidupnya. Amin. Hidupnya bagaimana akan diperhatikan. Saya mau kesaksian Bapak Ibu terkasih sama Tuhan. Saya 2 minggu apa 3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu lah, terakhir saya timbang berat badan saya itu 112 kilo. Jadi sakintal pun rolas. Ya sudah mulai berat gitu. Semua dibawa di sini di kampung tengah ini. Ya. Kadang teman tuh ngejeki helm mbok di dokok neng jopo helm. Ya dia bercanda mungkin ya. Kemudian Bapak Ibu terkasih sama Tuhan, bagaimana saya akan melayani dengan maksimal? Bagaimana saya mau memberikan hidup ini dengan baik kepada Tuhan? Kalau hanya karena tubuh ini mengganggu, saya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Akhirnya Bapak Ibu terkasih Tuhan, saya dengar dari salah satu dokter, mengurangi salah satu makanan itu bisa mengurangi berat badan. Kemudian saya mengurangi gula. Saya tidak konsumsi gula selama 12 hari. 12 hari. Kemudian kemarin Bapak Ibu, waktu saya ke apotek itu mampir gitu. Kan yang ada timbangan di apotek, kalau enggak di kesehatan. Masa saya pakai timbangan duduk tuh kan enggak patut ya. Kilo ya. Kemudian saya waktu timbang tuh kaget gitu. Saya tanya petugas apoteknya sampai 3 kali, Mbak, timbangan mungkin beleres napa rusak, saya bilang. Bener apa rusak? Oh niku apa ya Pak saya, timbangannya saya niku, boten kleru. Enten apa toh Pak? Boten. Tak timbang lagi, naik lagi. Saya tanya lagi, tenanan apa orang Mbak iki timbanganmu iki? Sampai dia kesel. Seorang mbak-mbak itu kesel. Saya waktu timbang itu berat badannya 91 kilo. Dari 112 turun 91 kilo. Saya tuh senangnya minta ampun gitu. Jadi ada perasaan yang senang. Kemudian kalau kita badan yang Tuhan berikan kepada kita pertanggungjawabkan. Mau mengerjakan apapun yang Tuhan suruh kerjakan itu enak gitu. Jadi tidak membebani. Kemudian juga kita juga menjaga kesehatan. Yang penting imun kita tuh semakin meningkat lah. Iman kita lebih meningkat lagi. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan belum berkehendak kita untuk mati, jangankan sekarang, dulu pun sudah bisa Tuhan panggil kita. Ya. Jadi pikiran itu pun, apa yang kita pikirkan itu yang akan menyetir kehidupanmu. Kalau engkau pikirkan yang jelek, yang terjadilah yang jelek. Tapi kalau pikiranmu itu firman Tuhan yang positif terjadi,
Saya yakin yang positiflah yang terjadi dalam hidup. Apa yang kau pikirkan, itu yang akan menyetir hidupmu. Kalau engkau berpikiran tentang apa yang dipikirkan Tuhan Yesus, yang terjadi adalah bagaimana cara menyenangkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Berikutnya, seorang yang telah lahir baru menghayati bahwa dirinya bukanlah makhluk gratisan. Ya. Kita ini ditebus dengan darah Tuhan, amin. Dengan darah yang mahal. Bukan dengan gratis kita ini, mahal kita ini Bapak Ibu. Maka kita ini spesial gitu bagi Tuhan tuh. Bilang kanan kirimu, engkau spesial di mata Tuhan. Nek bapak-bapaknya, engkau spesial. Jangan, yang tegas, engkau spesial. Engkau luar biasa. Karena apa? Kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Amin Bapak Ibu. Kita ditebus bukan dengan emas perak. Dengan hidup Tuhan sendiri. Dia rela memberikan hidupnya bagi kita. Sekarang giliran kita berani bayar harga berapa untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau saya seluruh hidup saya harus untuk Tuhan semua. Ya. Jadi kita tidak hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan segalanya. Kita pun harus beri yang terbaik bagi Dia. Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan berhak menuntut setiap individu menyelenggarakan hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi waktu kita terima Yesus, saat itulah kita mulai hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan dalam hidup kita. Selama ini kita hidup menurut kehendak Tuhan apa kehendak kita Bapak Ibu? Campur om. Sok-sok bingung, kehendak Tuhan apa kehendakku? Ya. Di dalam doa Bapa kami kan diajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Di waktu kita terima Tuhan sebagai juru selamat kita masuk proses lahir baru. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman yang kita baca setiap hari. Yang tidak lahir baru adalah orang-orang yang tidak memperdulikan hakikat kehidupan ini. Jadi urip sakarepe dhewe. Iki duit-duitku dhewe. Bondo-bondoku sendiri, ya mau tak ngapa-ngapake karepku dhewe. Ada kesombongan. Betul? Itu orang yang tidak lahir baru. Yaitu dari mana datang dan kemana pergi, dia nggak ngerti. Selama di bumi ini ya nikmati dulu yang di bumi ini. Urusan selanjutnya ya nggak tahu. Orang yang mata hatinya tertuju kepada hal-hal duniawi semata-mata, seperti yang dikatakan dalam Filipi 3:19, mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan dunia, yang menjadikan dirinya Yakobus 4 ayat 4. Jadi waktu kita bersahabat dengan dunia, waktu kita condong hati kita kepada dunia ini, kita menjadikan hidup kita ini sahabat musuhnya Allah, sahabatnya setan. Ya. Mari kita pada hari ini, selama kita masih diberi waktu oleh Tuhan, persiapkan setiap hari hidupmu, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, menjemput kita semua. Kelahiran baru adalah membangun konsep hidup yang baru. Konsep hidup yang Tuhan kehendaki untuk dimiliki setiap insan yang mau memiliki hidup yang berkualitas. Jadi hidup yang berkualitas itu adalah orang yang lahir baru, yang dibaharui dari hari ke hari. Jadi dia terkoneksi dengan kerajaan Allah. Dia terhubung dengan Tuhan setiap hari. Hidupnya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Konsep hidup yang baru akan membangun gaya hidup yang baru sampai tercapai ciri-ciri sebagai ciptaan yang baru yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Dalam hitungan ketiga kita baca 2 Korintus 5 ayat 17 bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi lebih kencang Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ia adalah ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus. Jadi kita yang masuk dalam prosesnya Tuhan, kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama kamu tinggalkan, kita tinggalkan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mulai dengan prosesnya Tuhan, yang pasti goalnya adalah kerajaan Allah. Yang terakhir, keselamatan dari Tuhan tidak terfokus hari ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Amin. Keselamatan Tuhan itu bukan fokusnya di dunia ini, enggak. Makanya Tuhan berkata, waktu dicobai oleh iblis, Tuhan disuruh menyembah, iblis menyuruh Tuhan Yesus menyembah dia, maka seluruh dunia ini akan dia berikan kepada Tuhan. Jadi iblis itu memberikan dunia ini bagi orang yang percaya kepada dia. Tetapi Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk menuju kekekalan di surga. Jadi iblis itu bersifat sementara memberikan dunia yang fana ini bagi mereka yang percaya kepada dia. Tetapi Tuhan Yesus memberikan hidupnya. Ya, tipu daya dari setan bersifat kesenangan lahiriah, kedagingan. Tetapi keselamatan dari Tuhan tidak terfokus kepada makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam Roma 14 ayat 17. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mulailah dari sekarang untuk ikut proses dari Tuhan. Kita ini adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kita. Waktunya sekarang kita beri hidup kita yang terbaik bagi Dia. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Bukan dengan barang fana. Haleluya. Bukan dengan barang fana, Kau menayang dosaku Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik lewat hidup Tuhan sendiri. Dia rela mati untuk kita. Dia rela memberikan hidupnya bagi kita. Sudah saatnya pada hari ini, semenjak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memberikan hidup ini yang terbaik bagi Dia. Sebab kita spesial di mata Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada hari ini, siang hari ini, Bapak Ibu yang hadir, bagi Bapak Ibu yang siap memasuki prosesnya Allah, dibaharui dari hari ke hari, yang mau memberikan hidupnya yang terbaik untuk Allah,
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yang mau dengan sungguh-sungguh memberikan hidupnya. Tidak main-main dengan kehidupan yang Tuhan berikan. Dengan kesungguhan hati. Saya persilakan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Ungkapkan segala sesuatu yang engkau inginkan berikan kepada Tuhan. Lepaskan segala dosa-dosa yang selama ini masih kita pegang dan kita pertahankan. Lepaskan itu. Kalau engkau sulit mengampuni, lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Kita jangan membebani diri kita dengan hal-hal duniawi. Dosa itu sudah dibayar lunas. Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kita orang spesial di mata Tuhan. Kita orang yang sangat berharga di mata Yesus. Kita orang yang luar biasa. Kita bukan orang rendahan. Engkau anak Bapa di sorga. Engkau adalah calon-calon orang-orang yang dilayakkan, yang dikhususkan Tuhan untuk masuk dalam proses kekekalan Allah. Kita lupakan apa yang di belakang kita, mengarahkan kepada panggilan sorgawi. Kerajaan Allah menjadi milikmu. Jangan hanya karena masalah duniawi, Bapak Ibu. Kita lepas tangan Tuhan dari kehidupan kita. Pegang terus tangan Tuhan. Saya yakin Tuhan akan terus menuntun kita kepada kebenaran dan kekekalan. Haleluya. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup. Engkau spesial di mata Tuhan. Tinggalkan segala beban dosa yang merintangi. Mulailah dengan prosesnya Allah. Segala yang sia-sia lepaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku. Jadilah padaku Seperti yang Kau ingin. Jadilah seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku Seperti yang Kau ingini. Oh, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Yang terbaik bagi-Mu Yesus. Kaulah segalanya dalam hidup. Kami spesial di mata-Mu. Kami berharga. Kami biji mata-Mu Tuhan. Segala puji dan hormat bagi Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
bagi nama Yesus saja. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Segala beban yang merintangi, dosa apapun yang merintangi kami, tidak layak untuk kami terus pertahankan. Kami harus mempertahankan keselamatan dengan buah pertobatan yang kami persembahkan bagi Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan untuk melakukan segala firman yang kami dengar hari ini. Kami kuat, kami menang karena bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah setiap hari kita mau lebih lagi diperbaharui dan diperbaharui demi kebaikan kita bersama dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu ibadah offline atau tatap muka diselenggarakan pada setiap hari Minggu sebanyak 3 kali pada jam 6.30, jam 9 pagi dan juga jam 5 sore. Jemaat yang akan mengikuti ibadah offline wajib mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker semenjak dari rumah dan dipakai secara benar selama mengikuti ibadah. Mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja. Menyiapkan persembahan di dalam amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah. Suhu badan tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Tidak dalam keadaan sakit, harus benar-benar sehat. Menjaga jarak minimal 1 meter, tidak berkerumun dan berjabat tangan sebelum atau sesudah ibadah. Anak-anak usia di bawah 15 tahun dan orang tua berusia lebih dari 60 tahun belum diperkenankan mengikuti ibadah offline. Dimohon hadir sesuai jadwal komsel yang telah ditetapkan dan tidak terlambat, sebab apabila jumlah maksimal jemaat yang hadir sudah terpenuhi maksimal 150 orang, jemaat yang hadir kemudian tidak diizinkan untuk memasuki gedung gereja. Bagi jemaat yang tidak dapat beribadah secara offline, dapat mengikuti ibadah secara online di kanal YouTube mulai jam 5 sore. Dan ada info tambahan, dan ini mohon diperhatikan bagi jemaat yang membawa mobil, mohon agar parkir di depan gereja. Tidak diperkenankan untuk parkir di pertigaan selatan gereja, tepatnya di jalan mau ke rumah Ibu Meni. Jadi seperti itu ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa mobil, silahkan diparkir di depan gereja. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita dan gereja kita yang kita cintai ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan kami bersatu hati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, bangsa dan negara kami yang sangat kami cintai Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, itu semua atas seizin Engkau. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, supaya Engkau memberi kekuatan bagi setiap kami, untuk kami boleh menghadapi dunia yang jahat dengan beraneka ragam saat ini terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap pemimpin bangsa negara kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan buat setiap beliau-beliau ini Tuhan, di dalam mereka memimpin bangsa dan negara kami supaya ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap kami, gereja kami Tuhan, gereja pusat maupun cabang di dalam nama Tuhan Yesus. Pertumbuhan rohani, biarlah Engkau akan tolong, Engkau akan campur tangan setiap jemaat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menyertai, dan Engkau akan menolong bagi setiap kami untuk iman kami lebih lagi Tuhan, untuk kami tetap dekat kepadamu dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa buat setiap
hamba-hamba Tuhan pada saat ini Tuhan, baik itu yang di pusat maupun yang di cabang, di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat kebijaksanaan-Mu menyertai setiap beliau-beliau ini Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini Tuhan, dengan Engkau akan melindungi, Engkau akan menyertai mereka, apapun yang mereka berikan bagi setiap jemaat ini boleh menjadi berkat yang luar biasa. Engkau memberkati setiap keluarga mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat kelimpahan kesehatan secara luar biasa menyertai dalam keluarga hamba-hamba Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk melakukan segenap firman Tuhan, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan, yang memberikan kekuatan dan kemenangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab Saat ini saya akan memandu Bapak Ibu Saudara untuk keluar dari ruangan gereja di tempat ini. Untuk yang pertama yaitu baris C, monggo saya persilahkan untuk